Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ade masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa wajibatul haji ghairil arkani salah satu asya. Kibas masalah perkara-perkara wajib yang ada pada haji. Wa wajibatul haji utawi pira-pira wajibe haji ghairil arkani kang sakliyane pira-pira rukun iku salah satu asya iku telu pira-pira perkara. Jadi ada perbedaan haji iku masalah rukun dengan wajib. Nek rukun, ketika rukunnya haji tidak dilakukan maka hajine tidak sah. Tapi nek wajib, perkara wajib yang ada pada haji nek ditinggal iku tetap sah, tapi membayar denda sebagai ganti dari perkara wajib yang telah ditinggalkan. Ada 3 perkara yang menjadi perkara wajib. Sing pertama al-ihramu, rupane niat ihram minal miqati sangking miqat. Dadi ngeten, niat ihram haji iku hukumnya rukun, harus dilakukan. Ketika tidak niat ihram ya enggak sah hajine. Cuman peletakan ihram, ketika kita niat ihram di mana dan kapan, lah iku yang menjadi wajib. Jadi ada tempat-tempat tertentu dan waktu-waktu tertentu ketika kita niat ihram. Yaitu ada dalam kitab Syarah Fathul Qorib, ada mikot zamani. Mikot zamani ku mikot waktune kapan ketika kita niat ihram. Terus ada mikot makani, tempat di mana kita niat ihram ketika haji ki mau. Yaitu ada tempatnya tersendiri. Sing kedua waram yul jimari lan balang pira-pira jumroh asala sikang telu. Nah, termasuk perkara wajib yang ada pada haji iku melempar jumroh. Jadi jumroh 3, melempar batu iku menjadi perkara wajib. Ketika nantinya tidak dilakukan, yo hajinya tetap sah, cuman wajib membayar denda atau disebut dam. Wal halqu lan gundul utawa memotong rambut. Lah memotong rambut iku dalam sarai aiwit taksir. Wal afdhul lirajul al halqu. Dadi sing lebih utama bagi laki-laki iku menggundul. Walil mar'ati iku ataksiru. Dadi sing perempuan iku yang lebih utama memotong pendek, enggak sampai digundul. Tapi nek laki-laki yang lebih utama ketika tahallul iku memotong gundul. Nah, iku memang ada perbedaan pendapat. Nek dalam kitab iki ada yang mengatakan iku termasuk wajib. Jadi memotong rambut iku termasuk wajib dalam haji, bukan rukun. Nah, mulane masih ada perbedaan, tapi nantinya dalam ulama-ulama lain ada yang mengatakan termasuk rukun juga ada. Wa sunanul haji. Nah, iki masuk dalam sunah-sunai haji. Jadi haji ku ada perkara rukun harus dilakukan, ketika tidak maka tidak sah hajine. Contohnya tawaf sa'i akhirih. Tapi nek wajib iku perkara yang nantinya harus dilakukan, ketika tidak dilakukan tetap sah hajine, tapi wajib bayar denda atau disebut dam. Nah, iki masuk dalam pembahasan sunah-sunai haji. Sunnah hajiku ketika dilakukan mendapatkan pahala, nek ditinggal yo tetap sah hajine. Wa sunanul haji utai pira-pira sunai hajiku sabun iku 7. Ada 7 perkara yang disunahkan dalam haji. Rupane apa? Al ifradu, rupane haji ifrad. Ifrad maksudnya apa? Wa huwa utai ifrad iku takdimul haji, iku dingenake haji alal umrati ing atase umroh. Jadi haji itu memang beda-beda prosesnya. Ada yang namanya tamattu, ada yang namanya kiron, ada yang namanya ifrad. Nek haji tamattu iku hajinya dilakukan setelah umroh. Jadi mendahulukan umroh dulu baru haji ku tamattu. Nah, itu sing terkadang dilakukan mayoritas orang-orang Indonesia. Tapi nek haji ifrad iku kita melakukan haji dulu, baru setelah selesai melakukan umroh. Iku sunai seperti itu. Nah, tapi nek misalkan kita melakukan haji tamattu, jadi umroh dulu baru haji, enggak masalah, tetap sah. Cuman enggak mendapatkan sunnah iki mau.
Wa talbiyatu lan maca talbiyah. Talbiyah iku membaca labbaik Allahumma labbaik iku hukumnya sunnah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulku la syarika lak. Iku hukumnya sunnah ketika kita melakukan haji. Mulane ketika kita haji iku kalau bisa menghafalkan talbiyah dulu biar tahu nantinya ketika kita haji itu ternyata disunahkan membaca talbiyah. Nah, talbiyah wa tawaful kudumi lan tawaf kudum, tawaf kedatangan iku memang sunnah hukume. Jadi ada tawaf yang hukumnya rukun, ada tawaf yang hukumnya sunnah yaiku tawaf kudum. Wal mabitu lan nginep nang di Muzdalifah ing dalem Muzdalifah. Memang ada ulama yang mengatakan menginap di Muzdalifah hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi nginap itu Muzdalifah itu salah satu nama tempat yang mana ketika kita haji ikut disunahkan menginap di sana. Jadi terkadang ada hotel di sana. Warok atau tawafi lan rong rakaat tawaf. Nah, 2 rakaat sebelum melakukan tawaf iku hukume sunnah. Jadi tawaf hukume wajib rukun, tapi ketika sebelum melakukan tawaf kita disunahkan melakukan sholat 2 rakaat yaitu sholat sunnah tawaf. Wal mabitulan nginep di Mina ing dalem Mina, termasuk kesunahane lagi ketika kita haji menginap di Mina. Mina itu nama sebuah tempat sama seperti Muzdalifah. Jadi Muzdalifah tempat, Mina yo tempat sendiri. Nah itu disunahkan menginap di sana. Wa tawaful wada ilan tawaf wada tawaf perpisahan iku disunahkan ketika kita iki mau haji. Jadi ada tawaf wajib, ada tawaf sunnah yaitu tawaf kudum dan tawaf wada. Nah, itu memang beda-beda. Waktune kapan itu juga beda. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Jadi perbedaannya tawaf kudum dan tawaf wada. Nek tawaf kudum iku tawaf ketika kita datang. Nek tawaf wada iku tawaf di mana inda iradatil khuruj min makata li safarin hajjan kana aula tawilan kana au safar au qasiran. Jadi nek tawaf wada iku tawaf yang dilakukan ketika kita keluar dari Mekah. Jadi setelah melakukan haji kita pengen ke Indonesia, lah iku tawaf wada, tawaf perpisahan kasarane. Nah, tawaf kudum kan enggak, tawaf kudum itu dilakukan di awal. Dan nantinya ada tawaf wajib ketika kita sudah melakukan ihram. Nah, itu ada tawaf wajib. Jadi ada tawaf wajib, tawaf sunnah. Wa yatajarradu lan nyepeake sapa rajul wong lanang indal ihrami ing dalem nalikane ihram. Anil mukhiti oleh nyepeno anil mukhiti saking pakaian kang jahit. Jadi termasuk kesunahan apa? Bagi laki-laki ketika dia ihram iku menyepikan, tidak menggunakan pakaian yang dijahit. Nah, ini ada perkhilafan. Memang ada ulama yang mengatakan wajib ai hatman kama fi syaril muadzab. Dalam syarah muadzab iku ada ulama yaitu Imam Nawawi mengatakan laki-laki tidak diperbolehkan memakai pakaian yang dijahit. Tapi nek dalam kitab ini memang hukumnya sunnah menghindari pakaian yang dijahit ketika ihram. Wayal basulan nganggo sapa wong izaron ing sarung utawa jarik waridaan lan rida selendang abyadha ini kang putih karone. Jadi memang kesunahane iku memakai pakaian sing putih memang. Ya iku ada tersendiri, ada alasannya tersendiri karena pakaian putih itu warna sing paling disunahkan, dianjurkan oleh para ulama. Jadi dalam fikih sendiri masih ada perbedaan pendapat para ulama. Ya salah satunya tadi memakai pakaian yang dijahit. Itu memang ada ulama yang mengatakan tidak diperbolehkan. Tapi memang ada pendapat yang mengatakan tidak demikian. Jadi memakai pakaian yang dijahit itu menghindari memakai pakaian yang dijahit iku mengatakan sunnah. Tapi ada ulama yang mengatakan tidak boleh memakai pakaian yang dijahit. Nah, itu memang ulama beda pendapat.
Nah, mulane ketika kita belajar Fathul Qorib dengan ulama-ulama lain, dengan pendapat ulama-ulama lain dari kitab-kitab lain, itu memang terkadang beda. Apalagi masalah bab haji. Bab haji memang di situ banyak pembahasan-pembahasan yang terkadang kita sendiri belum bisa praktek. Itu yang penting. Tapi insya Allah kita tetap berdoa mugi-mugi saged berangkat haji iso manfaat barokah.